Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Setelah kita membahas di materi pekan lalu, nah di sini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, dalam ukuran pemusatan data itu, kita akan membahas mengenai 3 bagian. Ada min, kemudian ada median, kemudian ada modus. Min itu biasa disebut sebagai nilai rata-rata. Kalau median yaitu nilai tengah dan modus yaitu data yang sering banyak muncul. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya supaya lebih paham. Nah, di sini kita mulai dari min. Nah, minnya ini kita mulai dari data tunggal dulu, baru nanti kita bahas yang data kelompok. Di sini saya sudah tulis rumus untuk min data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Keterangannya di sini yaitu X bar sama dengan nilai rata-rata. Kemudian sigma XI-nya itu adalah jumlah nilai data ke I dan N-nya itu adalah banyak data. Oke, di sini udah ada contohnya. Tentukan rataan dari data 1, 2, 4, 8, 5, 6, 7, dan 7. Cara menjawabnya adalah kita masukkan ke rumus ya. X bar sama dengan sigma XI. Sigma XI yaitu jumlah nilai data ke I. Nah, berarti jumlah nilai datanya ini kita tambah atau kita jumlahkan ya semuanya. Berarti menjadi 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 per N. N adalah banyaknya data. Kita hitung datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Oke. Maka hasilnya kita jumlahkan ini semuanya menjadi 40. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah hasil nilai rataan atau min dari contoh soal tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam min data kelompok. Untuk mencari min data kelompok itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per N. Nah, di sini sudah ada contohnya. Diminta untuk mencari min dari data di sini ya, bisa dilihat teman-teman. Di sini udah ada nilai dan frekuensinya atau data dan frekuensinya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari tahu dulu XI-nya atau mediannya atau nilai tengahnya. Kemudian kita melanjutkan untuk mencari FI dikali XI-nya. Baru nanti kita masukkan ke dalam rumus min data kelompok. Oke, langkah pertamanya. Untuk mencari XI yang sudah kita bahas di pekan lalu itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti di sini adalah 60 ditambah 64 dibagi 2. Hasilnya adalah 62. Kemudian 65 ditambah 69. Hasilnya adalah 67. Selanjutnya 70 ditambah 74 dibagi 2. Hasilnya 72. Kemudian selanjutnya 77. Selanjutnya adalah 82. Nanti teman-teman bisa hitung ulang ya. Kemudian setelah kita mencari nilai tengahnya, barulah kita lanjut ke dalam FI dikali XI-nya. Tinggal kita kalikan aja. Frekuensinya dikali dengan XI. Berarti 8 dikali 62. Hasilnya adalah 496. Kemudian 16 dikali 67. Hasilnya adalah 1072. Kemudian selanjutnya 1728, kemudian selanjutnya 1540, terakhir 984. Nah, setelah kita cari FI dikali XI-nya, barulah kita jumlahkan semuanya ya, FI yang dikali XI-nya. Hasilnya adalah 5820. Setelah kita temukan semuanya, barulah kita masukkan ke dalam rumus sigma FI dikali XI, berarti jumlah seluruhnya 5820 per N-nya adalah berarti jumlah datanya, frekuensinya ya seluruhnya, yaitu 80. Maka hasilnya 5820
20 dibagi 80 adalah 72,75. Nah, ini cara untuk mencari min data kelompok. Setelah kita membahas tentang mencari min untuk data tunggal dan data kelompok, nah, bagian kedua yang akan kita bahas mencari nilai tengah atau mediannya. Kita mulai dari data tunggal terlebih dahulu ya. Nah, di dalam median ini untuk mencari data tunggal itu ada dua rumus. Kita lihat di contoh soalnya ya. Itu nanti ada jumlah datanya genap dan jumlah datanya ganjil. Nanti teman-teman bisa lihat di soalnya. Nah, untuk data yang genap itu rumusnya adalah ME atau median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke dalam kurung N per 2 ditambah 1. N di sini artinya jumlah datanya ya. Kemudian untuk N ganjilnya, ME sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Nah, sama. N di sini adalah jumlah datanya atau banyak datanya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Di sini udah ada contoh soal. Tentukan median dari data 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6, 6. Kita hitung ini termasuk genap atau ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 datanya ya. Ada 9 nilai atau 9 data. 9 itu berarti ganjil. Maka kita gunakan rumus yang N ganjil. Tinggal kita masukkan ke rumus data ke N plus 1. N-nya tadi ada berapa? 9. N-nya adalah 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 ditambah 1, 10. Dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya untuk median data tunggal seperti contoh yang ada di sini ya. Selanjutnya ada median untuk data kelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurang sigma frekuensi median per frekuensi median dikali C. Nah, untuk keterangannya di sini sudah saya tulis. TB itu adalah batas bawah kelas median. Kemudian N itu adalah banyak data. Kemudian sigma FME itu adalah jumlah frekuensi kelas median. Nah, FME-nya itu adalah frekuensi kelas median. Kemudian yang terakhir ada C, yaitu panjang kelas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang median untuk data kelompok. Nah, di sini agak banyak ya rumusnya dan angka-angkanya, tapi ini masih mudah. Kita lihat untuk rumus median data kelompok itu adalah ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurang sigma FME per FME dikali C. Nah, untuk keterangannya tadi sudah dijelaskan sebelum kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya sekarang. Diketahui nilai ulangan MTK kelas 12. Nah, ini sudah ada nilai-nilainya dan ini juga sudah ada frekuensi di setiap nilainya dengan jumlah frekuensinya yaitu 40. Untuk cara menjawabnya, langkah pertama itu kita cari tahu dulu itu N-nya. N-nya adalah jumlah frekuensinya atau jumlah datanya, yaitu 40. Kita tulis 40. Kemudian langkah keduanya kita mencari TB-nya. Nah, untuk mencari TB-nya itu, kita harus tahu dulu nih, kelas mediannya ada di mana. Nah, cara mencarinya adalah frekuensi dibagi 2. Kita lihat, frekuensinya adalah 40. Berarti 40 dibagi 2, sama dengan 20. Setelah kita tahu si 20 ini, kita lihat lagi nih ke tabel. 20 ini ada di antara nilai yang mana? Nah, di sini kan nggak ada frekuensi 20 ya. Nah, cara ngitungnya itu adalah kita jumlahkan frekuensi dari yang pertama. Frekuensi pertama adalah 4. Nah, 4 ini jumlahkan dengan 5. 4 tambah 5 yaitu 9. Yang diminta adalah 20. Berarti ini masih 9 ya. 4 tambah 5 itu 9. Oke, berarti masih kurang, belum memenuhi 20. Kita tambahkan lagi dengan 14. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 14 adalah 21. Berarti sudah terpenuhi ya 20-nya. Nah, berarti 20-nya itu berada di antara 60 sampai 69. Sebentar.
ada di 60 sampai 69. Oke, ini kita tandain ya, biar nggak bingung. 60 sampai 69. Barulah kita hitung untuk TB-nya. Nah, kalau sudah kita ketahui 60 sampai 69, tinggal kita kurang dengan 0,5. 0,5 ini dari mana? 0,5 ini sudah rumusnya ya. Jadi teman-teman gak usah bingung mencari tahu dari mana. Ini sudah rumusnya. Berarti tinggal batas bawah dikurang 0,5. Berarti 60 dikurang 0,5. Hasilnya yaitu 59,5. Oke, TB-nya selesai ya. Ini TB-nya ini ya. Oke, TB selesai. Kita lanjut ke sigma frekuensi sebelum kelas median. Oke, di sini tadi sudah diketahui ada di interval 60 sampai 69. Berarti frekuensi sebelum kelas mediannya kita jumlahkan. Oke, di sini itu frekuensi 60 sampai 69 adalah 14. Berarti frekuensi sebelum 14 ada 4 dan 5. Ini kita jumlahkan. 4 ditambah 5 adalah 9. Itu cara untuk mencari sigma frekuensi sebelum kelas median. Setelah kita tahu sigma frekuensi sebelum kelas median, kita cari C-nya atau panjang kelasnya ya. Panjang kelasnya itu 10. 10 dari mana? 10 itu dari, kita lihat ya, 40 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 59 dan seterusnya. 10-nya itu kita hitung dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Maka panjang kelasnya adalah 10. Oke, satu lagi. Satu lagi itu FME-nya ya. FME-nya itu adalah frekuensi interval yang tadi sudah kita ketahui. 60 sampai 69. Frekuensinya adalah 14 ya. Nah, ini FME-nya adalah 14. Barulah kita masukkan ke dalam rumus jika sudah kita temukan semuanya. TB-nya tadi adalah 59,5 ditambah setengah dikali 40. 40-nya dari si N-nya ya, dikurang 9 per 14 dikali 10. Oke, 59,5-nya kita tuliskan lagi di sini, ditambah cara menghitungnya setengah dikali 40 yaitu 20. 20 dikurang 9 dibagi 14 dikali 10 baru menghasilkan adalah 7,86. Nah, baru ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 67,36. Bagian terakhir ada modus. Nah, di sini ada modus data tunggal dan kelompok ya. Untuk mencari modus data tunggal, modus itu adalah nilai atau data yang paling banyak muncul. Untuk data tunggal itu mudah ya, tinggal kita lihat aja seperti ada di contoh ini. Tentukan modus dari 8, 5, 6, 3, 6, 1, 6, 2, 4, 7, 5. Caranya itu tinggal kita lihat angka atau nilai yang paling sering banyak muncul. Kita lihat, kalau lebih mudahnya itu kita urutkan terlebih dahulu ya, datanya dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Oke, 1, 2, kemudian ada 3, 3-nya ada 1 ya, kemudian ada 4, kemudian 5, 5-nya itu ada 2, 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, kemudian 7-nya ada 1, dan 8-nya ada 1. Nah, dari sini sudah terlihat ya, nilai yang sering banyak muncul itu adalah 6. Berarti modus untuk data tunggal tersebut adalah 6. Nah, seperti itu untuk data tunggalnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari modus data kelompok. Untuk modus data kelompok, rumusnya itu adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, untuk keterangannya saya sudah tulis di sini. TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, C-nya adalah panjang kelas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang modus untuk data kelompok. Ini sudah ada contoh soalnya.
diketahui kelas dan frekuensinya ya. Ini tabelnya. Ditanya modus untuk data kelompok tersebut. Langkah pertama, kita cari tahu dulu kelas modusnya ada di kelas yang mana. Kita lihat ini kelasnya, ini frekuensinya ya. Kita lihat frekuensi yang paling terbanyaknya, yaitu 16. Ada di kelas 15 sampai 19. Berarti ini adalah kelas modusnya ya. Kita tandain supaya tidak bingung. Nah, setelah kelas modus diketahui, kita baru mencari TB-nya, tepi batas bawah kelas modus. Oke. Karena kelas modusnya ada di antara 15 sampai 19, berarti batas bawahnya itu 15 dikurang 0,5. 0,5 juga sama kayak tadi di kelas median, yaitu sudah dari rumusnya ya. Maka hasilnya 15 dikurang 0,5 adalah 14,5. Nah, selanjutnya kita mencari D1-nya. D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat, kelas modusnya frekuensinya 16. Nah, kelas sebelumnya frekuensinya adalah 4. Berarti 16 dikurang 4. Hasilnya adalah 12. Kemudian D2-nya. D2-nya berarti kelas sesudahnya. Nah, 16 dikurang 8. Hasilnya adalah 8 ya. Karena kelas sesudah dari modus itu adalah 8. Oke. Yang terakhir kita mencari C-nya atau intervalnya, yaitu 5. Sama ya, cara mencari C-nya itu seperti yang tadi di kelas median. Barulah kita masukkan ke dalam rumus. Oke, TB-nya tadi 14,5 ditambah D1-nya 12 per 12 ditambah 8. D1 ditambah D2 dikali 5. 5 adalah C-nya ya. Oke, kita hitung. 14,5 ditambah 12 per 20. 20 dari 12 ditambah 8 ya. Baru kita kalikan dengan 5. 14,5 ditambah 3. 3 ini hasil dari 12 per 20 dikali 5. Maka hasilnya adalah, hasil akhirnya itu 17,5. Nah, ini adalah nilai modus dari data tersebut.